Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul PJJ Bahasa Inggris kelas 9 semester ganjil tentang procedural text. Jangan lupa adik-adik untuk share dan subscribe. Oke, kita langsung ke pertanyaannya tentang pancake recipe. Jadi ini tentang resep membuat pancake. Nah, pertanyaannya adalah what is the text about? Jadi tentang apa ya teks ini ya? Tentu ya, ini tentang resep masakan. Berarti kalau resep masakan itu berarti cara membuat masakan itu ya, cara memasaknya. Oke, jadi jawabnya pasti adalah yang dia making pancake. Kenapa bukan yang ate the taste of pancake? Nah, ini artinya adalah rasa. Kurang tepat ya, ini poinnya adalah memasak, membuat ya. How to enjoy, ini juga bukan enjoy, itu cara menikmati, bukan memasak ya. Kalau misalkan ini how to make, how to cook, nah ini bisa jadi alternatif jawaban yang lain. Kemudian the easy pancake ini juga kurang tepat ya. Jadi yang betul adalah making pancake, cooking pancake, atau how to make atau how to cook. Seperti itu ya adik-adik. Oke, lanjut ke soal berikutnya. What is the butter? Nah, di sini butter berarti kita harus mencari kata kuncinya, yaitu apa butter ini, di mana di dalam teks tersebut. Nah, di sini kata butter itu disebutkan di poin nomor 4 ya. Pour the butter onto the frying pan ya. Tuangkan butter itu ke dalam wajan. Nah, butter itu apa? Kita lihat poin sebelumnya. Mix the all together ya, dicampur semuanya. Nah, ini belum ketemu jawabannya ya. Apa yang dicampur semua? Berarti kita lihat poin sebelumnya lagi ya. Poin nomor 2. Then add the flour and water and egg in large mixing bowl. Nah, di sini campurkan ya tepung, air, dan telur ke dalam mangkok ya. Kemudian diaduk gitu ya. Nah, berarti yang dimaksud butter di situ adalah flour, water, and egg. Seperti itu ya. Jadi jawabnya adalah yang C, the mixture of flour, water, and egg. Oke. Kenapa bukan yang E? Karena di situ nggak ada egg-nya. Kemudian yang B itu hanya egg mixture, kurang lengkap ya. Kemudian yang D itu bukan juga karena nggak ada flour-nya. Seperti itu ya. Jadi jawabnya yang paling tepat adalah yang C. Oke, now next questions. How will the pancake be before adding the topping desired? Nah, di sini bagaimana pancake itu sebelum ditambahkan topping ya. Topping itu sesuatu yang ditaruh di atas pancake itu ya. Biasanya apa itu ya? Misalkan selai, susu, coklat, seperti itu ya. Nah, di sini sebelum ditambahkan topping itu bagaimana rasanya gitu ya, apakah sweet, manis ya, di situ tidak ada sugar jadi nggak mungkin jawabnya sweet ya. Kemudian sour itu artinya adalah asam. Nah, di situ nggak ada ditambahin lemon, berarti salah juga ya. Apakah tasteless, tidak ada rasanya ya. Nah, ini adalah jawabannya. Kenapa bukan salty? Salty karena di situ tidak ada yang di dalam resep itu ditambahkan salt atau garam, jadi jawaban yang salty itu pasti juga salah. Oke, sekarang number 4. And then flip. The underlined word is closest in meaning to. Nah, di sini kata closest itu berarti similar meaning atau synonym atau sinonim. Nah, persamaan kata dari flip itu artinya kan membalik ya. Nah, di antara 4 option ini yang mana yang merupakan sinonim dari flip? Nah, apakah blend in? Blend in itu ingat kata blender. Blender itu kan berarti dicampur mix ya, bukan tepat. Turn up juga salah. Kemudian yang betul adalah C ya, roll over. Atau artinya dibalik. Kalau spread on itu biasanya spread on jam. Jadi dioleskan selai. Nah, ini kurang tepat juga ya. Artinya roll over atau flip itu artinya dibalik. Oke. Which of the following is the topping for the pancake? Di bawah ini yang merupakan topping dari pancake. Yang taruh di atasnya pancake itu apa? Apakah chicken meat, daging ikan, daging ayam ya? Bukan ya. Bukan lemper ya. Kemudian mashed potatoes juga kurang tepat ini. Condensed milk, nah ini jawaban yang masuk akal. Kalau fried rice jelas tidak mungkin ya. Masa di atasnya ditaruh nasi goreng ya. Betul ada dikasih susu kental manis. Seperti itu ya. Susu kental ya. Oke. Itu jawaban yang paling tepat yaitu C. Nah, selanjutnya kita ke teks berikutnya tentang scrambled eggs recipe 2 portions. Berarti ini adalah resep
membuat telur apa itu scramble tuh berarti diorak-arik ya. 2 portion artinya untuk 2 porsi. Jadi resep ini nanti akan menghasilkan 2 porsi makanan ya, yaitu telur orak-arik seperti itu ya. Okay, the questions. By reading the text above, bla bla bla. We will have healthy body. Kita akan punya tubuh yang sehat. Kurang tepat ya, ini karena resep masakan tidak ada hubungannya ya. Kalau misalkan healthy body karena apa itu namanya, ini mungkin cara senam, nah itu bisa jadi, tapi ini kan resep masakan jadi salah ya. Kemudian we can make simple scrambled egg ya. We can make, jadi kita bisa membuat telur orak-arik ya, memasak telur orak-arik ya. Ini jawaban yang paling masuk akal. Jawabnya adalah yang B ya. Kalau yang C jelas salah ya. Apa hubungannya ya dengan telur biar sehat gitu ya? Yang ada adalah badan kita yang sehat, yang manusia ya, bukan telurnya. Oke, yang di we can mix eggs, kita bisa mencampur telur ya, kurang tepat juga ya. Yang betul adalah yang B. We can cook scrambled egg. We have to remix the egg after adding a pinch of salt so that it can. Yeah, we have to remix the egg after adding a pinch of salt so that it can. Jadi kita remix ya, mengaduk lagi atau mencampur ya telur setelah ditambahkan a pinch, ditambahkan sejumput garam. Nah, supaya apa ya? Be eaten soon, segera dimakan, kurang tepat ya. Harus digoreng dulu, kemudian give special flavor. Iya, itu bisa jadi, tapi ada yang lebih tepat lagi jawabannya, yaitu dissolve well in the mixture. Jadi kita setelah dikasih garam, kita biar dissolve well tuh larut ya dengan baik, sehingga rasanya tuh rata gitu ya, misalnya asinnya tuh rata ya gitu, seperti itu, sehingga give special flavor, baru seperti itu ya. Jadi yang tepat adalah yang C. Kalau yang di all the egg mixture will be salty, nah semua campurannya menjadi asin, ya, itu kurang tepat juga ya. Kenapa diaduk? Supaya dissolve well, larut dengan baik, seperti itu. Oke, lanjut kita ke number 8. Pour the egg and scramble it ya. The word it refers to, tuangkan telurnya, kemudian diorak-arik. Nah, apa yang diorak-arik yaitu the egg and salt mixture. Jadi telur dan garamnya itu ya, campurannya itu ya. Okay, number 9. Add pinch of salt and mix again. The underlined word is closest in meaning to ya. The underlined word is closest in meaning to ya. Jadi itu salah ketik ya, ini harusnya ada S-nya lagi, closest atau persamaan kata. Pinch itu adalah sejumput atau little ya. Kalau a lot of sama a big portion itu jumlah yang besar ya, banyak. Kurang tepat, spoonful itu 1 sendok penuh. Jadi salah ya. Kalau terlalu banyak nanti jadinya asin ya. Sejumput pinch itu artinya adalah little. Oke. Yang terakhir ya, number 10, to make 6 portion of the scrambled eggs, how many eggs do we need? Jadi, untuk membuat 6 porsi, kita butuh berapa telur? Nah, kita lihat di sini ya, 2 portions, in the ingredients, we need 2 eggs. Jadi, 2 porsi, kita butuh 2 telur. Berarti kalau 6 porsi, kita juga butuh 6 telur. Jadi, jawabnya adalah yang C6 ya. Okay, that's about procedural text recipe. Thanks for watching. Don't forget to share and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.